Halo adik-adik, senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua melalui video hari ini. Hari ini kakak akan bercerita dengan judul Aku Warga Negara yang Baik. Adik-adik, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama. Tangannya dilipat, matanya ditutup, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, aku persiapkan hatiku dan telingaku untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, singkirkanlah penghalang yang mengganggu aku. Aku mau firman yang aku dengar tertanam di dalam hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Kakak akan membacakan beberapa situasi yang sering dihadapi oleh orang-orang Kristen. Lalu kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Adik-adik perhatikan ya. Situasi pertama. Pak Sanusi, seorang polisi yang tengah bertugas, melihat sebuah mobil yang meluncur dengan kecepatan 80 km per jam dalam wilayah kecepatan 40 km per jam. Ia melihat sebuah stiker milik orang Kristen di kaca belakang mobil itu. Ketika ia mengejar mobil itu dan menghentikannya di tepi jalan serta mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan, wanita pengemudi mobil itu marah-marah. "Mengapa Anda menghentikan saya? Dan bukan truk yang ngebut di depan saya tadi?" tanya wanita itu. Polisi itu mengingatkan bahwa ia berhak menentukan siapa yang akan dihentikannya. Apakah Anda seorang Kristen? Tanya polisi itu. "Tentu saja," jawab wanita itu dengan sengit. Ya, saya juga. Sahut Pak Sanusi. Bila kita orang Kristen tidak menaati hukum, bagaimana kita dapat mengharapkan orang lain akan menaatinya? Wanita itu duduk sambil mengerut ketika Pak Polisi menulis surat tilangnya. "Semoga Tuhan memberkatimu, Pak," katanya dengan sinis setelah polisi itu pergi. "Siapa yang peduli dengan peraturan batas kecepatan yang konyol itu?" Adik-adik, mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Mari kita baca Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sekarang kakak akan membacakan situasi yang kedua. Pak Anton merasa bahwa lapangan olahraga di kotanya terlalu banyak. Ia menganggap bahwa wali kotanya telah memboroskan terlalu banyak uang untuk membangun lapangan olahraga. Maka ia tidak ingin menambahkan uangnya untuk pemborosan itu. Untuk menunjukkan ketidaksenangannya, diam-diam ia menolak untuk membayar pajak. Lalu ada lagi Pak Davi yang merasa ia membayar pajak terlalu besar untuk pemerintah. Ia merasa tidak perlu membayar sebanyak yang seharusnya kepada pemerintah. Adik-adik, kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Mari kita baca Roma pasal 13 ayat 6 dan juga 7. "Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat." Kemudian kita lanjutkan membaca di Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. "Kemudian pergilah orang-orang Farisi
Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Kita lanjut lagi ke situasi yang ketiga. Ibu Ima sangat membenci presiden yang berkuasa di negaranya. Menurutnya, presiden itu tidak becus. Ibu Ima selalu mencela setiap perkataan dan gagasan presiden. Ia memberikan julukan-julukan buruk kepada presiden setiap kali ia melihatnya di televisi. Mari kita lihat di 1 Petrus pasal 2 ayat 17 sampai 18. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Adik-adik, di dalam Alkitab pada kitab Daniel pasal 3 ada 3 orang sahabat yang hanya mau menyembah kepada Tuhan Allah. Namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ini adalah orang-orang yang bekerja di dalam kerajaan. Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, membangun sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Raja Nebukadnezar memerintahkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Raja bertitah agar semua orang menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sujud menyembah kepada patung raja itu. Lalu raja murka, kemudian memanggil mereka. Dan raja masih memberi kesempatan agar mereka mau menyembah patung raja. Tetapi mereka berkata, mari adik-adik kita baca Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Makin marahlah Raja Nebukadnezar dan memerintahkan untuk memasukkan mereka ke dalam perapian yang dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Adik-adik tahu apa yang terjadi kepada mereka? Mari kita baca Daniel pasal 3 ayat 25 sampai 27. Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Adik-adik, inilah yang dilihat oleh raja.
mereka berjalan bebas. Mereka tidak terluka. Mari kita lanjutkan lagi membaca di ayat 26 sampai 27. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Wah, sangat luar biasa adik-adik. Allah menyertai mereka dan Allah menyelamatkan mereka. Haleluya. Jadi, bila seorang Kristen terpaksa harus memilih antara menaati hukum manusia atau hukum Tuhan, maka ia harus memilih hukum Tuhan. Tetapi selama peraturan pemerintah itu tidak bertentangan dengan hukum Tuhan, maka kamu harus menaatinya. Jika ada banyak orang yang tidak mau menaati peraturan, lingkungan kita akan kacau. Adik-adik, kamu bisa memberikan pengaruh positif pada orang-orang di sekitarmu jika kamu adalah warga negara yang baik, yang selalu menaati peraturan. Masih ingatkah kamu pelajaran minggu lalu? Kamu harus rajin dan bekerja sebaik mungkin. Jika kamu rajin dan bekerja sebaik mungkin, ditambah menjadi orang yang menaati peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun tidak, maka orang-orang di sekitarmu pasti akan tertarik dengan dirimu dan mulai ingin mengenal Tuhan Yesus yang kamu cintai. Adik-adik, mari kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah aku supaya aku taat kepada pemerintah, menaati peraturan yang ada, agar aku bisa menjadi teladan dan kesaksian yang hidup untuk orang lain. Dalam namamu, aku berdoa. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Roma pasal 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Adik-adik, hafalkan ayat ini, rekam videonya, kemudian kirimkan kepada kakak gembala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Korintus pasal 10 ayat 31b. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Haleluya, puji Tuhan, amin. Korintus pasal 10 ayat 31b. Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Pasal 10 ayat 31b. Jika engkau melakukanlah sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu
untuk kemuliaan Allah. Amin. Ayo, puji Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 31b. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin, puji Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 31b. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin, puji Tuhan, haleluya.